Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, pada video kali ini kita secara khusus akan belajar di pair gold atau emas ya. Kita akan belajar market structure, order flow, kemudian menentukan bias sampai nanti akhirnya eh, analisa untuk minggu depan. Oke, sebelum kita sampai ke analisa untuk minggu depan gold mau kemana, area-area mana saja yang menarik untuk entry. Kita lihat terlebih dahulu market structure di gold ya. Kita lihat dari 19 Juli 2023 ini tren di H4 itu adalah bearish ya, teman-teman. Oke. Dari sini dari tren bearish ini kita akan belajar bagaimana melihat area supply and demand, area order block atau order flow yang menarik. Di gold ini cukup menarik, teman-teman. Maka kita akan belajar pelan-pelan untuk melihat market structure-nya. Semoga video ini nanti bisa membantu teman-teman memahami pergerakan harga dan bisa belajar bagaimana menentukan area-area yang menarik untuk entry. Baik, kita akan belajar dari sini ya. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat sekarang setelah chart kita potong ya Juli 2023 ini di time frame H4 ini kita lihat market ini sedang bullish ya. Mengapa dikatakan bullish? Ya, karena dia berhasil konsisten membuat higher high dan higher low ya. Itu ya. Ini break of structure, retrace, impulse break of structure ya. Maka menghadapi market seperti ini sebenarnya kita punya area ya untuk entry di sini ya. Ini adalah area ketika harga nanti sampai di sini kita berharap harga akan meneruskan kenaikannya begitu ya. Oke, harga turun ya. Ya, ini juga ya. Kalau kita lihat di sini break of structure ya, break of structure kemudian turun. Ini area dulunya di sini ya. Oke, ditembus ya, tembus. Maka di sini teman-teman kalau eh, merasa terbantu dengan menggunakan indikator fraktal boleh digunakan ya. Ini akan membantu kita untuk melihat high low ya. Karena saya menggunakan fraktal untuk menentukan valid high dan low di minor structure ya. Di sini saya tembus ya, low-nya. Ini high-nya ditembus begitu, break of structure juga ditembus. Berarti kalau sudah tembus, maka eh, areanya menjadi di sini ya. Ya, ini adalah area supply ya di sini berhasil menembus ini ya. Di sini apakah masih valid? Ya, masih valid begitu. Nah, kita punya dua area. Sini area demand, ini supply-nya ya. Oke, kita lanjut. Kita belajar market structure sekaligus order flow. Oke, di sini tembus ya. Nah, kita punya area baru di sini ya. Oke, kita lihat. Kita belajar menentukan area ya, teman-teman. Ini adalah area kecil di sini ya. Oke. Oke. Oke, di sini cukup bereaksi. Kemudian harga naik ya, bereaksi dari area tersebut ya. Kita lihat di sini ya.
Ini break of structure. Nah, areanya di mana ya? Di sini ada area kecil ya. Sini ya. Kita lihat ya, ditembus kemudian dia turun ke area ini order block kemudian naik ya. Order flow-nya bergerak ya. Mas bullish ini. Ini tadi area order flow juga ya, order block di sini ya, naik ya. Ini area yang lebih kecil di sini. Oke. Ya, harga respect di sini, kemudian drop ya. Area ini sudah unfresh tadi karena tersentuh di sini dan diambil begitu saja. Sini juga sudah tidak fresh area ini. Kenapa? Karena sudah termitigasi di sini ya, sudah ditembus juga. Kita berbalik ya, balik arah. Ini break of structure di sini ya. Oke. Nah, range market adalah di sini dan di sini ya range-nya. Kita lihat. Oke. Jadi tembus tadi areanya maka berubah di sini ya teman-teman ya. Di area ini ya. Oke. Masuk ke area tersebut di order block ini kemudian turun ya. Ini di internalnya kalau teman-teman lihat internalnya ada satu area di sini ya. Break of structure di internal karena di internal kenapa? Karena masih di dalam range ini ya, high dan low ini ya. Oke, kita lihat harga tidak respect ya, tidak respect di sini teman-teman. Tetapi kemudian harga setelah break dia naik. Maka area ini berfungsi sebagai breaker block ya teman-teman ya. Breaker block ya. Di mana sebagai order block ya di internal dia tidak respect. Kemudian harga menembus masuk ke area tersebut ya. Kemudian respect berbalik menjadi sell ya. Sell breaker block ya. Begitu. Oke, kita lanjutkan melihat pergerakan harganya. Ya, kembali lagi area ini respect sebagai area sell ya. Oke, setelah ditembus di sini, nah kita punya area baru di sini ya. Oke, kita ikuti di sini eh, low terbaru. Ke sini area konsolidasi ya. Di sini nih ya. Ini sejajar dengan area ini ya. Di sini. Tidak respect kenapa? Karena tren sudah berubah ya. Ini break of structure ya. Kemudian retrace dan break of structure lagi ya. Dua kali break of structure ke bawah, maka ini valid trend sudah berubah menjadi bearish ya. Setelah lama bullish, kemudian tren menjadi bearish begitu. Oke, kita lihat masih ranging ya. Oke, ini high yang baru ya. Dan di sini low yang baru ya. Oke, ini area ini tidak terpanggil teman-teman ya. Tetapi kalau lihat order flow, kita order flow ambil dari sini ya. Di sini kalau order flow ya. Kalau ini yang saya marking adalah order block. Oke, lihat break di sini dan areanya adalah di sini. Area berikutnya, kita lihat ya. Ya break, kemudian masuk area. Oke,
masuk ke area order block, kemudian drop, teman-teman. Ya, kita lihat ini break of structure sini ya. Oke, oke, maka areanya telah berganti di sini ya. Ya, masuk dan respected ya, terlihat. Oke, break of structure lagi sini ya. Area berikutnya adalah di sini ya. Ini area mengalir ya. Ini order flow. Kalau order flow itu kita markingnya sebenarnya dari ya swing low ini sampai ke high ya. Ini kalau order flow. Ini kita markingnya cukup di order blocknya ya. Oke, di OB-nya. Satu candle ya. Kalau order flow itu bisa lebih dari satu candle gitu. Mungkin nanti butuh satu video khusus eh, untuk membahas tentang order flow. Bagaimana membedakan order flow, order block, kemudian bagaimana membedakan order flow untuk trading strategi ya. Apakah lebih menarik daripada order block ya. Order block itu bagian dari order flow ya teman-teman ya. Eh, Mungkin istilahnya order block itu refine-nya order flow ya. Di dalam order flow itu ada order block, areanya lebih kecil begitu. Kalau order flow, areanya akan lebih lebar. Nah, kadang harga itu tidak masuk ke order block, tapi masuknya ke order flow. Ya, contohnya seperti di sini ya, teman-teman. Order blocknya di sini, order flow itu di sini ya. Nah, ini order flow-nya. Saya kasih warna merah ya. Nah, ini order flow-nya. Ada beberapa kasus memang harga tidak sampai ke area order block ya, hanya sampai di area order flow saja, kemudian dia drop begitu atau bergerak sesuai dengan arah trennya. Dia nggak sampai ke area order block. Ya, ada. Dan mungkin tidak hanya satu kali, dua kali, tapi beberapa kali akan teman-teman temui. Harga hanya masuk ke area order flow saja, tidak sampai ke area order block begitu. Ya, oke. Kita lanjutkan pergerakan harganya. Kita mengikuti pergerakan harga, teman-teman. Kita belajar struktur di gold ini, bagaimana supply and demand, bagaimana order block itu bekerja di per XAUUSD atau gold ini. Oke, ini break ya, ini ya. Oh, close masih di atasnya. Ya, ya, break of structure. Area ini cukup respected. Kemudian area bergerak ke sini, teman-teman. Oke, ini break of structure. Ya, lihat. Ya, begitu drop, kemudian harga masuk ke area order block ya. Harga order block cukup respected eh, sedikit, kemudian oke, drop lagi. Ya, break. Ya, ini diambil, liquidity diambil, dia naik ya. Kita lihat kembali ke area order block ya, dan turun lagi ya, break of structure. Oke, ketika break of structure, sebenarnya area ini menjadi area berikutnya ya. Order flow-nya ya bergerak turun ke area ini, harga drop, kemudian naik, masuk lagi ke area tersebut ya, dan turun lagi ya. Ini di low-nya diambil liquidity-nya ya, diambil, kemudian harga close di atas dan turun lagi ya. Oke, ya, break of structure, kembali break of structure di sini. Areanya bergerak kembali ke sini, teman-teman ya. Kita lihat ya. Ini time frame H4. Turun agak jauh. Oke, masuk ke area dan langsung rejected ya. Close-nya di sini ya. Open di sini, close ya, retrace. Oke, dan oke, low-nya diambil, break of structure ya.
dan areanya di mana bergerak ke sini teman-teman ya. Oke. Nah, ini kalau order flow ambilnya ke empat-empatnya ya. Satu, dua, tiga, empat candle ini kita ambil ya, itu order flow. Kalau order blocknya ya kita refine ke satu candle ini. Ini order block ya. Oke, lihat harga masuk ke area order block ya, ada rejection di sana. Oke, harga masuk kemudian turun ya, sideways di sini, konsolidasi masuk ke area lagi, kemudian turun ya. Ini adalah low-nya. Ini fraktal ini cukup membantu teman-teman untuk memetakan market structure. Kalau teman-teman masih belum jeli dengan mata telanjang tanpa indikator apapun begitu, bisa menggunakan fraktal ini ya, begitu. Kalau belum terbiasa ya. Oke. Oh, ini terakhir ya, posisi terakhir. Oke, posisi terakhir teman-teman. Gold di H4 ini harga turun, breakup structure, kemudian retrace ke area order block ini ya, dan turun ke sini ya. Nah, ini belum confirm area ini, area di sini belum confirm. Ya, seandainya kita nanti minggu ini, ya, minggu depan ini, harga turun, nih, berarti harga berasal dari sini ya, teman-teman ya. Nah, seandainya ini turun ke sini, ya, maka area order flow, order blocknya adalah area di sini ya, ya. Oke. Area berikutnya adalah di sini, teman-teman ya. Ini pendeknya, tapi area ini sebenarnya ya bersinggungan dengan ini. Ya, lebar di sana, kemudian ini ada area empatnya. Ini nanti valid ketika apa? Ketika harga sudah close di bawah low di sini ya, di H4 ya, teman-teman. Maka sementara range-nya adalah di sini dan high-nya adalah di sini ya. Oke, range-nya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini high, ini low. Dan kalau kita lihat premium diskonnya, tinggal diukur saja dari high dan low. Ya, ini adalah area eh, premium. Ini di bawah adalah area diskon ya. Karena tren di H4 ini bearish, maka fokus kita telah mencari area sell di atas ya. Kebetulan ini sudah masuk ke area sell kemudian turun ya. Maka bagaimana minggu depan atau ya dalam minggu ini pergerakan gold antisipasi kita apa ya, ya. Tidak memprediksi harga tapi kita mengantisipasi setelah harga bergerak teman-teman ya. Oke. Maka antisipasi saya adalah jika harga close di bawah ini nanti ya bergerak turun dan terus ke bawah, maka saya akan tetap mencari area untuk sell dari area mana ya, area ini ya, ada flow-nya. Ikuti saja di H4-nya. Kemudian kita bisa refine ke H1. Misalnya kita refine ke H1 ya, skenario-nya seperti itu ya. Ini teman-teman dari H4 tadi kalau kita refine ke H1 maka areanya di sini ya. Ya, ini kita turun dikit. Ya, ini tersentuh di sini ya, di H1. Turun ya. Tapi targetnya adalah di SSL sebelah sini ya. Dan minggu kemarin itu belum capai ke tujuannya. Nah, bagaimana kalau ternyata minggu depan tidak sampai ke area tujuan ini dan tidak close di bawahnya? Maka kita bisa mencari setup untuk buy dengan syarat apa? Dan syarat di H4 tadi ya. Ya, ya, dia harus bisa close ya di atas ini ya. Oke, gini baru kita retrace-nya, baru kemudian naik. Nah, kita menunggu harga untuk ya naik. Naik kemana? Ya, close di sini ya. Oke.
Lebih baik lagi kalau dia bisa menembus ya order block ini ya, dia menembus di sana ya. Oke, ya ini impuls, retrace ya. Kemudian kita berharap ada impuls, retrace dan impuls lagi turun ya. Ini skenario yang pertama ya, itu tadi close di bawah, kemudian retrace. Retrace-nya di mana? Kalau dia turun ke bawah, maka high-nya adalah di sini teman-teman ya. High di sini. Nanti low-nya di mana? Ya, kurang lebih di area ini ya. Yang sudah terbentuk low ya. Maka kita akan dapat zona premium dan diskon yang baru nanti ya. Itu skenario yang pertama untuk entry sell, menunggu dia sampai ke tujuan di sini. Ambil SSL terlebih dahulu ya. Ya, skenario yang kedua ya, jika dia ternyata berhasil break ya di harga ini ya, break harga ini ya 1903,46 ini dan close di atas, apalagi dia berhasil break di harga ini 1907,23, maka kita bisa menunggu setup untuk buy ya. Oke, itu skenario yang kedua. Untuk itu kita bisa melihat di time frame atasnya teman-teman, di daily kita lihat apa yang terjadi ya. Kita bisa melihat arah dan tujuannya dari time frame daily teman-teman ya. Oke, karena di time frame daily teman-teman ya, maka kita lihat ini adalah break of structure di sini ya, break of structure. Oke, tujuannya di mana? Kalau dia penurunannya ini mau turunnya sampai di mana begitu ya. Kita lihat di sebelah kiri, kita lihat order flow buy order flow-nya di sini teman-teman ya. Nah, ini buy order flow ya. Order block-nya ada di sini ya, sini. Ya, bisa refine ke bawah ini. Ya, ada satu ini ya. Ini order flow-nya sebagai tujuan teman-teman. Itu di harga ya at least di sini ya. Di high-nya di 1858 ya teman-teman. Untuk target eh, sell. Kenapa? Ini adalah bullish order flow ya. Kemudian kita lihat di sini ada gaps ya. Ada gap belum tertutup ya. Ada imbalance ya yang bisa menjadi eh, tujuan ya. Karena apa? Tujuan market kita ingat hanya ada dua. Yang satu adalah mengambil liquidity, yang kedua adalah menutup imbalance atau rebalancing ya. Membuat yang tidak balance menjadi balance, yang tidak seimbang menjadi seimbang ya. Begitu. Maka kalau kita lihat dari time frame daily ya, bisa jadi kalau dia pun naik ya, maka area ini bisa menjadi area ya entry untuk sell nantinya. Dengan tujuan apa? Tujuan di sini 1858 ya. Kita kasih warna yang berbeda ya. Ini dari area daily ya teman-teman ya. Kita kembali ke area H4 tadi ya. Oke ya. Skenario-nya seperti ini ya. Skenario yang kedua itu dia bullish, kemudian retrace, kemudian kita bisa mencari buy. Tujuannya adalah di mana? Di sini dulu ya. Jangan buy kemudian tujuannya langsung di atas atau di 2000 begitu ya. Jangan ya. Oke. Oke, begitu teman-teman. Bagaimana kita belajar tadi melihat market structure-nya, melihat supply and demand, order flow, order block, breaker block, dan eh, macam-macam konsep tadi. Ya, kita belajar tadi pelan-pelan bagaimana melihat pergerakan harga dan melihat area-area di mana ketika harga break of structure, ya, kita mengikuti arusnya, kita mengikuti tren ya, flow-nya ya. Nah, itu
yang menarik teman-teman. Dan gold ini dari eh, pergerakan bearish ini sangat respected dengan area-area supply and demand, area order block ya di time frame H4 ini teman-teman. Oke, maka sangat jelas ini trennya masih bearish dan areanya juga cukup jelas masih di sini dan sudah termitigasi. Maka yang kita eh, lakukan adalah menunggu dia break of structure dan membuat area berikutnya. Oke, begitu teman-teman untuk video kali ini. Semoga cukup bermanfaat, menambah referensi teman-teman untuk trading di minggu depan. Cukup sekian dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.